Apakah kamu tetap berkobar untuk Tuhan bahkan ketika tak ada yang melihat? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Apakah kamu tahu ada orang kudus yang bersembunyi dari keramaian, yang paling tidak dikenal selama hidupnya, yang membesarkan orang-orang kudus di keluarganya sendiri, termasuk seorang dokter gereja. Namanya Santo Louis Martin. Dia bukanlah pengkhotbah atau uskup, tapi seorang pembuat jam, seorang suami dan ayah yang hidupnya terbakar dengan kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Seorang ayah yang bersemangat untuk Tuhan. 5 dari 9 anaknya menjadi biarawati, termasuk Santa Therese dari Lisieux. Rumahnya adalah ladang misinya, dibangun di atas misa harian, doa keluarga, pelayanan kepada orang miskin, dan bersukacita bahkan dalam penderitaan. Louis tahu harga dari kasih. Dia dan istrinya Zélie kehilangan 4 anak, namun mereka memilih untuk tetap beriman daripada merasa kepahitan. Ketika Zélie meninggal, Louis membesarkan kelima putrinya seorang diri. Ketika Therese meminta untuk bergabung dengan Carmel pada usia 15, banyak yang mengatakan ia terlalu muda. Louis mempercayai panggilan Tuhan, berkata padanya, "Pergilah, putri kecilku, kau bebas mengikuti roh Tuhan." Ia memberikan putrinya pada Tuhan dengan sukacita. Meskipun itu berarti melepaskan orang terdekatnya, kasihnya bukan untuk pujian, tapi untuk Tuhan saja. Louis kemudian menderita penyakit, demensia dan kelumpuhan, namun imannya tak pernah redup. Bahkan dalam bial, ia menginspirasi. Hidupnya mengingatkan kita, Anda tak perlu mimbar untuk membesarkan orang-orang kudus. Biarkan cintamu yang tenang, pengorbanan sehari-hari, dan kepercayaan pada Tuhan memenuhi rumahmu. Pilihlah Tuhan daripada kenyamanan, dan keluargamu akan mengikuti nyala api. Saint Louis Martin, ayah yang berkobar. Berdoa agar semua ayah memimpin keluarga mereka dengan iman, kelembutan, dan kasih yang berani untuk Yesus. Berkobarlah untuk Tuhan bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk curahan kasih. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil kita untuk menjadi api untuk Tuhan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Tapi ini bukan api kehancuran, tapi api cinta, api pemurnian Roh Kudus, api yang membakar habis keegoisan dan ketakutan kita. Yesus memperingatkan bahwa mengikutinya dapat menyebabkan perpecahan, bahkan dalam keluarga kita, bukan karena ia ingin mencabik-cabik kita, tapi karena memilihnya berarti membuat keputusan yang sulit. Kadang, mengatakan iya kepada Tuhan berarti mengatakan tidak untuk kenyamanan, kebiasaan, atau bahkan harapan keluarga. Kita tidak bisa suam-suam kuku, membiarkan Kristus membakar kita dengan api semangat, atau kita perlahan-lahan menjadi dingin terhadap panggilannya. Untuk mengikutinya, kita harus membiarkan rohnya membakar habis semua keegoisan, ketakutan, atau membahayakan. Memilih Yesus mungkin mengorbankan hubungan kita, status atau keamanan, tetapi kita akan diberikan sukacita dan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia. Rahmat adalah api yang membantu kita memilihnya terus-menerus bahkan ketika menyakitkan. Untuk individu, bidang apa dalam hidup saya telah saya kompromikan untuk menghindari konflik atau ketidaknyamanan dalam mengikuti Yesus? Untuk pasangan, apakah kita saling mendorong untuk hidup radikal bagi Kristus, bahkan ketika merepotkan atau tidak nyaman? Untuk keluarga, nilai-nilai apa yang benar-benar kita wariskan pada anak-anak kita, kenyamanan, kesuksesan, atau kasih dan iman yang berani? Berkobarlah untuk Tuhan bukan untuk pujian, tapi untuk curahan kasih. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih
karena telah mengasihi kami tanpa syarat, karena menderita wafat di atas kayu salib, karena kebangkitan dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan, dengan rahmat-Mu, kedamaian dan belas kasih-Mu. Sembuhkan luka kami, perbarui fokus kami, dan ubahlah hidup kami. Seperti yang Engkau lakukan pada Santo Louis Martin, seorang ayah yang berkobar untuk Tuhan, yang hidup biasa dibakar dengan kasih yang luar biasa untuk Tuhan. Berkobarlah untuk Tuhan bukan untuk pujian, tapi untuk curahan kasih. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.